ini, Anda dalam seminggu itu sudah bisa membuat judul penelitiannya, ya, proposal penelitiannya. Coba perhatikan, setidaknya ada 4, 6, ada 10 ya. Ada 10 rukun yang harus ditulis di dalam proposal. Jadi nanti Anda cari buku ya, cari buku browsing tentang cara membuat atau cara menyusun proposal. Jelas ya? Nah, Ustaz. Ya. Berarti tugas kita 2 Ustaz ya, jurnal sama proposal ini Ustaz ya? Ya kan sejak awal sudah dijelaskan. Iya Ustaz, enggak cuma mengingatkan Ustaz, takut keliru Ustaz. Ya kamu jangan lupa ya, itu nggak boleh lupa tuh 2 tugas itu. Nah Ustaz, syukur Ustaz. Nah yang pertama itu ada latar belakang, ya latar belakang masalah. Yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat kegunaan penelitian. Yang kelima hipotesa, yang keenam tinjauan pustaka, kemudian kerangka konseptual, kemudian kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika. Nah, jadi 10 poin itu harus ada di dalam proposal. Ya. Yang pertama, Anda harus membuat judul atau topik penelitian. Jadi judul atau topik penelitian itu syaratnya mengandung masalah. Jadi ada problemnya ya, ada masalah penelitian. Kalau nggak ada masalah, tidak layak untuk diangkat menjadi proposal. Yang kedua, topik itu harus spesifik. Ya, nggak boleh umum. Kemudian menarik. Jangan meneliti sesuatu yang membosankan. Ya, Anda meneliti pada abad ke-7. Terlalu jauh ya. Anda teliti yang aktual, yang saat ini sedang dibicarakan. Dan yang ketiga, belum diteliti oleh orang lain. Jadi itu kunci ya. Kunci Anda membuat judul itu harus spesifik, menarik, aktual, dan belum pernah diteliti orang. Itu intinya. Jadi Anda membuat judul tema harus yang menunjukkan problematik. Ya, jadi kalau Anda buat judul itu yang membuat orang penasaran, kepingin baca. Nah, nanti saya hindari ungkapan yang bombastik. Bombastik itu yang muluk-muluk ya. Anda jangan buat judul tema yang muluk-muluk. Tahu muluk-muluk ya? Tahu Ustaz. Nah. Lebay. Muluk-muluk itu nggak masuk akal ya. Anda mau meneliti di bulan, itu kan muluk-muluk, bagus ya, tapi muluk-muluk. Ya. Anda mau meneliti Islam di Madinah, padahal Anda di Indonesia, di Surabaya. Mau meneliti di Madinah. Ya bagus sih, tapi karena Anda nggak bisa berangkat ke sana kan berarti namanya bombastik gitu. Muluk-muluk namanya. Nah, kemudian di dalam judul itu yang pertama menarik bagi peneliti. Jadi kalian harus tertarik juga. Kalau nggak tertarik, nggak menarik bagi Anda, jangan diteruskan ya. Nah, menarik itu karena memang bahannya banyak, sumbernya banyak, informasinya banyak, itu sehingga Anda menarik. Kepingin untuk melanjutkan. Nah, kemudian judul yang dipilih itu mampu dilakukan oleh peneliti. Ya, Anda mau meneliti di bulan, nggak mampu. Jangan susah-susah. Anda mau pergi ke Makkah, Madinah untuk meneliti, kejauhan, ya duitnya nggak ada, waktunya nggak ada. Nah, kemudian yang
yang juga tidak kalah pentingnya adalah judul itu mengandung kegunaan praktis. Jadi Anda kalau mau memberikan penelitian itu harus ada manfaat praktis. Dan yang kemudian judul yang dipilih itu cukup datanya ada. Anda mau meneliti Jokowi, mau wawancara dengan Jokowi, itu kan bombastik namanya. Anda nggak bisa ketemu sama beliau, kan sulit kan ya. Cari yang gampang-gampang, penelitian pandangan Steali terhadap gerakan-gerakan radikal. Terus narasumbernya yang masuk akal saja yang mungkin Anda bisa. Oh, narasumbernya dosen-dosen Steali misalnya, kan bisa ketemu ya. Contoh-contoh itu. Jadi kalau Anda mau meneliti, datanya ada dan banyak. Meneliti di Sidoarjo, ya gampang, yang rumahnya dekat Sidoarjo, atau rumahnya di Trenggalek, ya rumahnya di Kediri misalnya. Mau meneliti pondok salaf yang ada di Kediri, karena rumahnya di Kediri ya gampang. Kemudian bisa menemui ustadz-ustadznya untuk bisa diajak wawancara. Nah, itu kan salah satu di antara kemudahan. Itu berarti data yang gampang untuk diperoleh. Kemudian hindari duplikasi dengan judul yang lain. Ya, jadi satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain nggak boleh sama judulnya, ya, harus beda. Nggak sengaja gimana, Ustaz? Jelas? Itu untuk judul ya. Nah, judul itu harus kalimat pernyataan, bukan pertanyaan ya. Bukan kalimat tanya, tapi kalimat afirmatif. Judul itu harus jelas, singkat, padat, nggak bertele-tele. Jadi orang membaca judulmu, orang langsung paham. Jangan sampai membaca judul nggak paham. Kemudian berisi variabel yang diteliti. Ya, misalnya saya kemarin nulis tentang tuduhan radikal kepada Din Samsudin. Nah, orang sudah tahu isinya dari judul itu. Jangan sampai orang membaca judul nggak paham. Ya. Kemudian yang terakhir, judul itu menggambarkan isi keseluruhan. Jadi orang kalau buat judul, itu berarti bisa dibaca isi dalamnya. Kira-kira begitulah. Dan dengan membaca judul itu orang sudah bisa tahu, oh kira-kira membahas tentang ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Itu baru judul ya. Nah, sekarang saya langsung ke latar belakang masalah. Nah, Anda kalau membuat latar belakang masalah itu harus unik. Jadi unik itu maknanya adalah berbeda dengan yang lain. Jadi kalau Anda meneliti tentang Salafi dan politik, jadi Anda nanti akan bahas bagaimana pandangan kaum Salafi tentang politik. Wilayahnya di mana? Oh, misalnya wilayahnya di Lamongan. Lamongan mana? Harus jelas Lamongannya. Oh, Lamongannya Solokuro. Nah, itu unik, nggak ada di tempat lain ya. Kenapa kok Solokuro? Kenapa kok tidak di Surabaya? Nah, karena ada keunikan-keunikan yang ada di Solokuro itu. Nah, keunikan-keunikan itulah yang membuat Anda layak untuk ditulis. Yang kedua, menarik. Ya, menarik perhatian, menarik minimal bagi peneliti, menarik bagi orang lain, menarik bagi masyarakat umum, menarik bagi kalangan akademik, sehingga penelitian itu layak dilakukan. Ya. Sekarang ini misalnya kalau Anda disuruh nulis, kira-kira tulisan apa yang sekarang ini menarik dan unik? Kalau Anda suruh milih, topik-topik apa kira-kira yang
bisa Anda teliti untuk saat ini? Bisa nggak Anda nunjukkan topik hari ini, topik minggu ini, kira-kira apa yang menarik untuk diteliti? Meneliti tentang apa? Ustaz, kalau seandainya kita meneliti kayak kognitif, afektif, dan psikomotor yang sekarang pemerintah yang insya Allah kecerdasan intelektualnya punya, kemudian skillnya punya, namun akhlak normanya nggak punya, itu bisa diangkat nggak, Ustaz? Tentang keberhasilan. Makanya harus spesifik. Jangan ngomong yang umum-umum. Terlalu banyak yang dibahas. Jadi harus fokus ya. Jadi sekarang misalnya bicara tentang wakaf. Anjuran pemerintah tentang wakaf. Itu kan spesifik, menarik. Sekarang lagi dibicarakan orang. Bicara tentang populisme Islam, misalnya sekarang. Ini lagi rame. Ancaman populisme Islam terhadap Indonesia. Tentang liberalisasi pemikiran. Itu juga menarik. Jadi silakan ya, Anda kalau nanti buat topik, ditulis di dalam latar belakang, itu yang menarik. Nah, yang menarik yang kedua, yang ketiga adalah memungkinkan dan layak untuk ditindaklanjuti. Karena memang bisa dilakukan, ya. Yang keempat, itu ada datanya menunjukkan fakta-fakta empirik. Datanya ada di lapangan, lewat koran, lewat jurnal, lewat media, lewat buku, ya. Makanya nanti kalian ketika membuat latar belakang, membuat proposal, itu harus membaca karya orang lain, ya. Jangan menganggap Anda ini paling pinter, orang pertama yang meneliti masalah itu. Ya. Anda ini orang yang kesekian dari penulis yang menulis tentang ini. Makanya penting Anda untuk browsing jurnal. Ya. Salah satu di antara kelebihan seorang peneliti itu kalau banyak mengumpulkan jurnal. Jelas ya? Jadi data-datanya harus banyak, faktanya harus banyak diambil dari buku, bukan angan-angan, ya, bukan hasil mimpi. Jadi Anda harus banyak membaca. Itu di latar belakang. Nah, kemudian hasil di latar belakang itu ditulis di dalam rumusan masalah. Jadi di rumusan masalah itu terlihat apa yang hendak kalian tulis. Itu di rumusan masalah ditulis. Dibuat dalam bentuk pertanyaan yang jelas dan padat. Jadi Anda ini mau nulis apa? Bagaimana pandangan Syekh Ali bin Abi Thalib terhadap pemerintah Jokowi misalnya. Jadi nanti, berarti rumusan masalahnya itu yang diteliti oleh peneliti ini adalah pandangan orang-orang Syekh Ali terhadap pemerintah Jokowi. Nah, kemudian berkaitan dengan persoalan yang diangkat. Maksudnya itu adalah di latar belakang itu kan ada penjelasan yang mengandung masalah. Itu diangkat di dalam rumusan masalah. Nah, biasanya di rumusan masalah itu pertanyaan, kemudian dibalik di dalam tujuan penelitian. Makanya kemudian tujuan penelitian itu biasanya, umumnya, kebalikan dari rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya itu 2, maka tujuan penelitian juga 2. Kalau tujuan penelitiannya itu, rumusan masalahnya itu 4, maka tujuan penelitiannya itu pasti 4. Ya, contoh misalnya, ini yang kedua ya, pertanyaan dalam rumusan masalah dibalik menjadi pernyataan. Nah, misalnya dalam rumusan masalah,
bagaimana pandangan Syekh Ali bin Abi Thalib terhadap pemerintah. Maka kemudian tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pandangan Syekh Ali bin Abi Thalib terhadap pemerintahan Jokowi. Nah, misalnya rumusan masalahnya, bagaimana aplikasi pelatihan dengan menggunakan media pembelajaran. Maka kemudian tujuan penelitiannya untuk mengetahui bagaimana cara pembelajaran. Kayak gitu ya. Ini kalau nggak ditulis, nggak dilakukan, pasti nggak bisa. Ini kan baru teori-teori ya. Makanya nanti Anda lebih banyak menulis ya. Kemudian, bila rumusan masalahnya 2 item, maka tujuan penelitiannya 2 item. Bila rumusan masalahnya 3 item, maka tujuan penelitiannya pasti 3. Oke, saya kira itu gampang. Kemudian kegunaan penelitian. Guna penelitian itu maksudnya manfaat. Manfaatnya apa? Anda menulis ini kira-kira. Tema ini Anda teliti itu kira-kira manfaatnya apa? Jangan sampai Anda menulis penelitian nggak ada manfaatnya. Nah, manfaat itu bisa ditulis dengan 2. Manfaat akademis dan manfaat pragmatis. Ya, secara akademis, secara teoritik itu apa? Memberi kontribusi bagi perdebatan teoritik. Yang kedua tentang pragmatisnya apa? Untuk menjawab kebutuhan dan memberi solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi. Ya, kalau secara akademis itu sifatnya abstrak, kalau pragmatis itu sifatnya real. Kelihatan, ya, itu di dalam kegunaan penelitian. Nah, untuk hipotesa itu bisa dipakai, bisa dimunculkan, bisa enggak, ya, karena hipotesa itu adalah jawaban sementara atau kesimpulan sementara. Contoh misalnya ada orang mati. Misalnya di Syekh Ali tadi itu ada berita kematian, ada seorang janda meninggal. Seminggu yang lalu janda ini habis dipukuli orang. Kemudian tadi ada berita meninggal. Kemudian orang berhipotesa, janda ini meninggal karena sakit yang dia idap atau sakit karena dipukuli tadi. Seminggu setelah dipukuli meninggal. Nah, orang berhipotesa, berkesimpulan sementara. Jadi orang mengatakan, oh janda tadi meninggal karena memang usianya sudah tua, kebetulan dipukuli, kemudian sakit, mati. Kemudian ada orang yang berhipotesa, orang yang kedua, oh enggak, itu asalnya sehat-sehat aja kok. Setelah dipukuli, kemudian dia shock, kemudian sakit, mati. Nah, Anda bisa berhipotesa, ya, berhipotesa sesuai dengan berita atau fakta sekilas. Makanya dengan adanya hipotesa ini membantu atau memberi arah bagi peneliti. Yang kedua, membantu menentukan arah pembatasan lingkup penelitian dengan memilih fakta yang relevan dengan pokok penelitian. Jadi kalau Anda sudah tahu hipotesanya, harus dibuktikan ya, harus bertanya sesuai dengan hipotesa kita. Untuk membenarkan hipotesa kita itu harus dengan melakukan wawancara. Maka kemudian ketemu keluarganya, ketemu orang yang memukul, misalnya ketemu dokternya, ketemu susternya, tentang kenapa orang ini mati tadi itu. Mati karena penyakit yang dia idap sebelumnya atau karena memang kena pukulan. Nah, kemudian hipotesa itu fungsinya untuk menghindari penelitian yang tidak terarah dan tidak bertujuan. Nah, jadi ketika kita ingin tahu apa penyebab kematiannya, ya itu aja tentang itu yang kita ambil, yang kita cari datanya. Jelas ya? Nah, kemudian yang paling penting ini adalah tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini
Anda bisa ambil dari buku-buku yang memiliki tema yang sejenis, tema yang sama. Nah, kalau Anda meneliti tentang Salafi, ya harus membaca buku jurnal tentang Salafi. Kalau Anda menulis tentang Salafi dan politik, maka Anda harus browsing jurnal, browsing buku tentang hubungan antara Salafi dan politik. Ya, jangan menulis atau mencari buku jurnal tentang Salafi dan ekonomi, nggak nyambung. Harus cari yang Salafi dan politik, Salafi dan negara, Salafi dan demokrasi, Salafi dan Pancasila, topik-topik yang sejenis. Maka dengan membaca buku-buku jurnal terkait dengan topik itu, bisa menunjukkan masalah yang diteliti itu memiliki relevansi dengan kajian akademik. Kalau Anda semakin banyak jurnal yang Anda teliti tentang topik itu, nah, makanya di dalam nulis jurnal, itu setidaknya misalnya Anda punya membaca 10 jurnal. Ada yang membaca misalnya sampai 50 jurnal dengan topik yang terkait itu. Maka anak yang membuat atau membaca 50 judul buku, judul penelitian, judul jurnal, itu wawasannya dia lebih luas. Maka ini memberi background atau justifikasi atas penelitian yang dilakukan. Bahwa sudah ada 50 penelitian tentang Salafi dan politik. Maka saya ingin melengkapi ada penelitian yang ke-51 yang berbeda dengan 50 jurnal yang terdahulu. 50 topik yang terdahulu itu berbeda, saya meneliti yang baru. Oleh karena itu, di dalam tinjauan pustaka ini membantu kemungkinan untuk menemukan dan mengembangkan jawaban sementara. Kenapa Salafi selama ini terkesan membiarkan pemimpin yang zalim? Ya, Anda cari buku-buku tentang penelitian jurnal Salafi dan politik, Salafi dan pemerintahan, Salafi dan kezaliman pemimpin. Itu kan banyak sekali jurnalnya. Nah, oleh karena itu dengan penelitian, dengan membaca naskah jurnal buku itu, Anda bisa menunjukkan asumsi di balik pertanyaan yang diajukan dalam penelitian. Nah, ini kira-kira tujuan penelitian, tujuan tinjauan pustaka itu. Jadi kalau Anda semakin banyak membaca jurnal, membaca buku hasil penelitian tentang topik yang terkait, maka akan Anda mengetahui isi penelitian itu, isi masing-masing jurnal itu. Anda bisa menggambarkan asumsi, paradigma yang digunakan, serta asumsi-asumsi nilai yang diusahakan oleh peneliti itu. Nah, kalian juga nanti bisa menunjukkan peneliti cukup mengetahui topik penelitian yang dilakukan dengan intelektual tradisi yang telah ada. Jadi kalau Anda baca buku-buku yang banyak, baca jurnal-jurnal yang banyak, maka Anda punya wawasan yang luas terhadap topik itu. Nah, kemudian yang berikutnya, Anda bisa menunjukkan problem-problem yang bisa Anda tunjukkan, Anda munculkan kalau Anda baca jurnal yang banyak. Nah, kemudian dengan itu juga Anda bisa melakukan kritik ya terhadap penelitian-penelitian yang terdahulu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ustaz. Silakan. Itu tinjauan pustaka itu sama dengan kajian pustaka tidak, Ustaz? Apa yang nggak ada bedanya toh? Tinjauan pustaka, kajian pustaka ya sama, apa bedanya? Kemarin Anda baca-baca itu kajian pustaka ini jurnal itu memuat. Coba yang Anda baca apa? Jurnal, Ustaz, yang tentang apa? Ya tentang KKN, Ustaz, remaja masjid itu, Ustaz.
Itu Ya, tinjauan pustaka sama kajian pustaka itu ya sama, karena yang dibaca adalah jurnal atau buku. Nggak ada bedanya, apa bedanya? istilah-istilah yang kita bawa di judul, Ustaz. Misalkan remaja dijelaskan, kemudian masjid itu dijelaskan, tidak seperti itu, Ustaz. Pokoknya intinya buku, jurnal itu bagian dari pustaka, bagian dari literatur yang kita baca. Baik, Ustaz. Kemudian yang terakhir, ya, itu kerangka teori. Jadi nanti Anda harus baca apa sih teori itu. Karena di dalam penelitian itu harus Anda menganut teori apa. Teori apa yang sedang Anda bangun. Teori apa yang Anda anut. Teori apa yang Anda kembangkan. Itu di kerangka teori. Ya. Teori itu adalah seperangkat konsep dan definisi yang saling berhubungan satu sama lain. Kemudian mencerminkan suatu pandangan sistemik mengenai fenomena. Jadi teori itu dibangun atas fakta-fakta yang ada di lapangan dan fakta-fakta itu saling berkaitan. Ya. Jadi nanti memang nggak bisa dijelaskan sekilas, makanya Anda harus cari apa definisi teori itu. Anda bisa menunjukkan teori itu apa, definisinya di lapangan. Jadi teori itu dibangun karena adanya fakta-fakta yang di lapangan. Misalnya begini, Anda melihat masyarakat itu kalau pagi, bangun pagi semua. Ada yang sholat, ya, ada yang nggak sholat, tapi dia beraktivitas pagi. Nah, ketika sak kampung itu sholat berjamaah semua, maka Anda bisa berteori dengan menghubungkan realitas yang ada di lingkungan mereka. Misalnya masyarakat itu ketika setelah sholat subuh berjamaah, mereka ngopi bersama, kumpul bersama, membicarakan problem-problem yang ada di masjid atau yang ada di lingkungan mereka. Maka kemudian Anda memiliki teori bahwa masyarakat di sekitar sini, di masjid ini, memiliki tradisi kumpul setelah sholat subuh untuk memecahkan problem-problem sosial mereka. Nah, Anda bisa berteori bahwa masyarakat yang berkumpul dan memiliki visi dan pandangan yang sama, itu ternyata bisa memecahkan atau mempermudah memecahkan masalah. Itu kan bagian dari teori ya. Sama misalnya kalau ada kumpulan orang yang berkumpul di suatu tempat. Masing-masing semuanya ini orang-orang yang kaya. Nah, orang-orang kaya ini ternyata cerita satu persatu. Intinya bahwa mereka ini kaya bukan karena memiliki modal yang besar, tetapi mereka ini kaya karena diawali dari usaha-usaha yang maksimal dan tanpa modal. Misalnya mereka kumpul bercerita, dulu saya nggak punya apa-apa, nggak punya uang, tapi sekarang saya punya uang banyak karena saya sekarang menjadi juragan tanah. Karena dia juragan tanah, bisa menjualkan tanah, kemudian hanya ngomong aja, ngobrol aja, menyampaikan bahwa di sini ada tanah, di sana ada tanah, disampaikan. Kemudian kebetulan laku semua tanah yang dia tawarkan dan kemudian dapat fee dia. Hasil fee-nya itu kemudian dibelikan tanah. Tanah kemudian dijual lagi sampai dia menjadi tuan tanah misalnya. Kemudian ada orang lagi misalnya punya usaha toko besar. Nah, dia dulu ternyata pegawai di sebuah toko di suatu tempat. Misalnya dia tokonya toko besi. Ya, murbaut misalnya. Kemudian dia kerja 20 tahun di murbaut itu. Kemudian keluar dari perusahaan itu, kemudian dia jual sendiri sampai menjadi agennya.
Nah, orang-orang yang kumpul ini kemudian bercerita bahwa dirinya tidak punya, menjadi kaya. Kemudian kalian sebagai peneliti menyimpulkan bahwa modal yang kecil-kecilnya itu ternyata yang sebesar-besarnya. Saya teorinya begitu ya. Kalau sekarang nggak laku teori itu ya. Sekarang orang miskin nggak bisa jadi kaya. Yang hanya bisa kaya itu hanya orang yang memiliki modal besar, misalnya kayak gitu. Itu teori baru lagi. Jadi masing-masing teori itu bisa ditabrakkan, bisa bertentangan sesuai dengan zamannya. Nah, jadi saya kali lagi bahwa teori itu bisa Anda baca, bisa Anda pelajari setelah Anda membaca buku, ya. Tuh, saya nggak mungkin orang memahami teori sekali duduk, ya. Anda harus banyak baca buku. Apa teori itu? Dan itu nanti Anda tuangkan di dalam proposal. Oke ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kerangka konseptual. Konsep-konsep yang Anda pakai di dalam penelitian itu. Jadi konsep ini menjelaskan kepada orang lain tentang arah dan maksud yang akan kita pakai. Kemudian konsep merupakan suatu kesatuan dari persoalan yang dirumuskan. Nah, ini definisi konsep ya. Halo? Ini wajahnya mana kok hilang semua ini? Koneksinya terganggu, Ustaz. Khawatirnya tidur ini kalau nggak ada wajahnya ini. Iya, jangan tidur ya. Aman, Ustaz, aman. Oke. Ketika sampai kepada konsep itu adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Contohnya misalnya ya, konsep tentang tingkah laku, konsep tentang kerawanan sosial. Konsep itu sifatnya umum ya, abstrak, nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang. Ya, konsep tentang tingkah laku, tentang rawan. Ketika Anda ngomong rawan itu orang nggak paham, oh rawan itu. Ngerti maksudnya tapi nggak ngerti wujudnya seperti apa, karena nggak bisa dipegang. Contoh misalnya, saya kasih contoh ini. Konsep yang konkret tentang kursi adalah tempat duduk yang terbuat dari kayu dan bentuknya bermacam-macam. Kursi itu kan kalau didefinisikan kan tempat duduk ya. Ya. Nah, orang ngomong kursi itu adalah tempat duduk. Orang tahu. Tapi itu ada seperti kursi. Kursi tamu, kursi makan, kursi roda. Itu konsep. Ya. Jadi secara umum kursi roda, kursi makan, ya, kursi tamu itu tempat duduk itu. Yang satu untuk menerima tamu, yang satu untuk makan, yang satu untuk orang yang sedang sakit. Konsep yang abstrak tentang kenakalan remaja. Remaja yang nakal, itu kan banyak ya. Remaja nakal. Kalian bisa dipanggil sebagai pemuda yang nakal. Tapi pemuda yang nakal yang apa? Banyak. Perlu definisi yang konkret. Ya, apakah suka mengganggu perempuan? Kalau ada anak mengganggu perempuan, itu nakal. Tapi nakalnya mengganggu perempuan. Atau ada anak yang suka mencuri juga nakal. Ada orang yang suka berkelahi, suka mukul orang, itu juga nakal. Ada orang yang suka membuat gaduh, membuat rame, ya, membuat konflik, itu juga nakal. Ada anak yang suka narkoba, ya, suka mendem, suka minum minuman keras, itu juga nakal.
Ada orang yang ngelayap, tahu ngelayap ya, Bang Toyib, nggak pulang-pulang. Nah, itu juga nakal. Atau orang yang nggak memperhatikan istrinya, itu juga nakal. Nah, atau misalnya ada orang yang suka bermain musik, mulai pagi, siang, sore, malam main musik, gak mari-mari, nakal juga itu. Ada orang yang minum minuman keras, ada orang yang main mulai pagi, siang, sore, malam, gak pulang-pulang, nah, nakal juga. Jadi konsep tentang nakal itu harus Anda jelaskan. Ya, itu kerangka konseptual. Dalam penelitian itu ada konsep-konsep yang Anda pakai. Konsep pembelajaran, konsep pendidikan. Yang dimaksud dengan pendidikan ini pendidikan apa? Nah, itu harus Anda jelaskan di dalam kerangka konsep. Makanya ada satu-satu kata itu harus Anda telusuri. Yang Anda maksud dengan konsep pendidikan itu apa? Makanya merujuk kepada buku atau hasil penelitian. Oh, yang saya maksud pendidikan itu adalah proses untuk mengajarkan orang. Mengajar orang dengan metode tertentu. Metode tertentu itu saya ambil dari salah satu tokoh pendidikan, Ki Hajar Dewantoro misalnya. Oh, saya ambil dari ulama Imam Syafi'i. Saya ambil dari Syekh Utsaimin misalnya. Apa konsepnya Syekh Utsaimin tentang pendidikan itu? Nah, itu Anda ambil buku hasil tulisan dari Syekh Utsaimin itu. Anda kutip bukunya itu. Definisinya dari beliau. Anda ambil bukunya apa, judulnya apa, penulisnya siapa, tahun berapa, penerbitnya di mana, dan seterusnya ya. Jadi kalau Anda mau ngutip pendapat seseorang, ya Anda ambil sumbernya. Nah, itu konsep kerangka konseptual. Ya, sama kalau Anda ngomong misalnya single parents, yang Anda maksud dengan single parents itu apa? Itu harus Anda jelaskan. Yang dimaksud dengan salafi jihadis, nah, itu salafi yang mana? Kan mesti harus ada kriterianya toh. Misalnya Anda mau jelaskan salafi takfiri, juga harus jelas salafi takfiri itu yang mana orangnya, yang mana bentuknya, seperti apa karakteristiknya itu. Guru yang malas, ya Anda harus definisikan guru malas itu seperti apa ciri-cirinya, karakteristiknya. Nah, jadi kerangka konseptual itu adalah sebuah konsep yang sifatnya abstrak. Meskipun abstrak, tapi bisa digambarkan. Nah, kemudian yang berikutnya tentang metodologi. Metodologi itu adalah langkah-langkah yang Anda lakukan, yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Jadi Anda mau meneliti tentang pendidikan karakter di sekolah menengah atas 10 Surabaya. Nah, Anda nanti harus menunjukkan langkah-langkahnya seperti apa Anda. Oh, datang ke sekolah, ya, menemui kepala sekolah, menemui wakil kepala sekolah, menemui kepala bagian tata usaha, menemui bagian akademik. Jadi langkah-langkah itu Anda tulis mulai A sampai Z. Ya, kalau Anda misalnya dari Wonokromo mau ke Setia Ali bin Abi Thalib, itu Anda tulis langkahnya itu. Saya dari Setia Ali bin Abi Thalib, tadi itu naik bemo. Ternyata setelah naik bemonya bocor bannya, makanya saya nunggu. Ternyata setelah nunggu, bemonya nggak sanggup karena bannya rusak. Akhirnya dipindah di bemo lain, jurusan lain. Setelah naik lagi, kemudian ternyata ada polisi yang nangkap. Sehingga bemo itu, lainnya itu ditangkap oleh polisi, urusan dengan polisi. Turun lagi, ganti bemo lagi. Kemudian setelah naik, kira-kira 5 kilo, ternyata sopirnya itu dapat telepon,
kemudian teleponnya itu keluarganya meninggal, maka kemudian dia menurunkan kita di tengah jalan, kemudian dia pulang. Nah, sampai pada akhirnya nggak ada lain lagi, makanya kemudian kami naik becak, masing-masing naik becak. Nah, perjalanan mulai dari Wonokromo, kemudian naik bemo, bannya bocor, ketangkap polisi, kemudian sampai sopirnya itu ada kabar meninggal dunia, kemudian Anda naik becak sampai Setiali, itu ditulis detail, ya. Itu langkah-langkah yang Anda tulis. Ya, langkah-langkah mengumpulkan data itu kayak begitulah gambarannya kira-kira. Jadi seluruh perjalanan Anda mengumpulkan data penelitian itu Anda tulis semuanya. Nah, misalnya Anda ke Setiali, mau mencari mahasiswa yang berprestasi, hubungan antara mahasiswa yang rajin belajar dan prestasi misalnya, Anda tulis. Nah, untuk memperoleh data tentang mahasiswa yang berprestasi kan harus ke akademik nih. Ya, kalau ke akademik berarti Anda harus nanya ke kepala BAK, nanya siapa saja mahasiswa yang memiliki prestasi akademik. Tapi kan Anda nggak bisa jujuk langsung ke akademik, sebelumnya harus ketemu, dapat izin dari Ketua ST Ali bin Abi Thalib, ketemu Ustadz Mubarok. Kalau sudah ketemu Ustadz Mubarok, maka di ACC untuk disampaikan ke bagian akademik. Ya, ini PK 1, ketemu Ustadz Salim. Setelah Ustadz Salim memberikan rekomendasi, langsung bisa ngomong sama kepala BAK. Setelah dari BAK itu direkomendasi untuk ke mahasiswa yang bersangkutan. Nah, mahasiswa bersangkutan itu misalnya mahasiswanya sekarang lagi pandemi, maka kemudian Anda telepon kepada 5 mahasiswa. Satunya di Bogor, satunya di Lamongan, satunya di Makassar, satunya di Bantul, satunya di Lombok. Maka seluruh perjalanan Anda, ketemu Ustadz Mubarok, ketemu Ustadz Salim, ketemu BAK, ketemu 5 mahasiswa itu Anda tulis semuanya. Itu namanya langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Ya. Jadi kalau di metodologi itu adalah cerita A sampai Z untuk mengumpulkan data. Itu aja intinya. Data itu bisa dengan menggunakan wawancara, bisa menggunakan pengamatan terlibat, bisa melakukan dengan interview, bisa dengan cara ketemu langsung, memberikan kuesioner, dan seterusnya. Itu metodologi. Ya. Gampang metodologi itu, apa yang Anda lakukan, Anda tulis. Bentar ya, saya ada telepon sebentar aja. Halo, Assalamualaikum. Saya sih ngajar ini. Nomornya Mbak Rizka. Kesini. Ya wis, Mbak Rizka ya. Ya wis. Assalamualaikum. Bentar ya, saya mau balas SMS ini penting soalnya. Ya, Ustaz. Oke, jadi intinya metodologi itu adalah apa yang kita lakukan selama di lapangan untuk mencari data. Ninda sih pas teleponan ya. Ya, lo nomornya Rizka deh. Bisa aku tak ngajar ya. Sisi. Saya ngerti nomor teleponnya. Ya 96. Yang 696. Yang biasa kan. Iya. Terus ya. Bang, jelas ya. Bapak, apa yang kita lakukan di lapangan Anda tulis detail ya. Ketemu apa,
ketemu siapa, apa yang ditanyakan, kenapa nanya tentang itu ditulis semuanya. Ya. Oke, kemudian data itu kalau sudah ada dianalisis. Ya, Anda melakukan analisis data. Hasil pengumpulan data yang Anda tulis itu adalah bisa 3, bisa menguatkan. Kayak tadi itu ya, orang mati tadi itu disebabkan oleh apa? Data menemukan bahwa orang mati tadi itu karena memang penyakit, bukan karena dipukul. Karena orang itu sudah tua, penyakitnya banyak, nah kebetulan dipukul itu karena memang ada urusan lain. Pukulan itu tidak ada pengaruh terhadap sakitnya tadi itu. Itu menguatkan, ya, menguatkan bahwa apa hipotesa yang kita miliki itu dikuatkan dengan data. Bahwa orang yang sudah mati tadi itu karena memang betul-betul karena pukulan, ya, bukan karena usia. Itu dikuatkan dengan data itu. Atau sebaliknya, yang kedua adalah menolak, ditolak, bukan karena itu. Ternyata ada kasus lain yang membuat orang tua ini meninggal. Ternyata anak ini, orang tua ini karena memang di samping karena penyakit, ada shock, ada berita dari anaknya yang disuruh datang nggak datang. Ternyata penyakit orang ini kambuh, psikologinya terpukul, kemudian jatuh sakit, masuk rumah sakit, kemudian meninggal. Atau yang ketiga ya, ketiga itu menerima dengan catatan. Jika data atau hipotesa yang kita sampaikan itu ternyata benar, tetapi tidak semuanya benar. Ada data lain yang memperkuat, yang menunjukkan bahwa orang tua ini mati karena memang pukulan, kemudian yang kedua karena memang ada tekanan sosial baik dari tetangga maupun keluarganya. Itu analisis data. Nah, kemudian yang paling penting ini sudah teknis ya. Sudah teknis Anda kalau menulis latar belakang. Usahakan menulis latar belakang itu langsung fokus terarah. Misalnya gini ya, Anda di awal tulisan proposal itu Anda tulis penelitian ini atau proposal penelitian ini berbicara tentang bagaimana kontribusi lembaga pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Misalnya gitu ya. Jadi Anda nggak ngomong muter-muter ya. Kan biasanya kalau orang buat tulisan itu kan muter-muter dulu. Pendidikan adalah sangat penting bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menganjurkan kepada masyarakat untuk sekolah di sekolahan yang berkualitas. Muter-muter aja ya. Karena sekolah yang berkualitas itu akan memberikan kontribusi yang positif bagi anak dan bagi orang tua serta bagi masyarakatnya. Ya orang sudah tahu ya. Kalau Anda mau menulis sesuatu itu jangan sampai memberitahu orang yang mana orang itu sudah tahu. Ya. Namanya mubadzir ya. Makanya kasih informasi orang itu tentang sesuatu yang dia belum pernah tahu. Air laut rasanya asin. Kira-kira orang tahu apa enggak? Tahu. Orang sudah tahu ngapain dikasih tahu. Ya. Sama ya, di dalam penelitian juga begitu. Beri informasi orang yang memang betul-betul tidak tahu. Kasih informasi tentang sesuatu kepada orang yang memang dia tahu, tidak tahu. Nah, kemudian yang berikutnya, setelah Anda menunjukkan penelitian ini, proposal penelitian ini meneliti tentang pendidikan, maka yang kemudian, mengapa
berikan alasan memilih tema itu. Mengapa kok memilih tema pendidikan? Mengapa Anda memilih tentang Salafi? Mengapa Anda memilih tentang kelompok takfiri? Mengapa Anda memilih tentang remaja nakal? Kenapa Anda memilih tentang psikologi pendidikan? Itu harus ada alasannya. Kenapa alasannya itu? Maka beri sejumlah konsideran. Konsideran itu pertimbangan. Pertimbangannya apa Anda memilih ini? Kenapa Anda memilih sekolah ini menjadi tempat penelitian? Iya Pak, karena di tempat itu ada calon mertua saya, makanya saya meneliti tentang itu. Itu namanya subjektif, tidak akademik. Ya. Kenapa memilih sekolah itu? Oh, karena sekolah itu memiliki sejumlah prestasi. Sekolah itu mampu membangkitkan semangat siswa untuk belajar. Sekolah itu dulunya sekolah yang mau ambruk, sekolah yang mau tutup. Nah, saat ini sekolah itu menjadi favorit. Nah, kayak gitu ya, itu Anda memilih tema topik itu harus ada konsiderannya. Kemudian yang ketiga, beri sejumlah fakta empirik yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Apa fakta-faktanya? Makanya kalau Anda membuat proposal, itu banyak faktanya. Ya, banyak data yang Anda munculkan. Tidak angan-angan, tidak asumsi. Ya, harus ada faktanya. Mungkin lewat berita, lewat koran, lewat majalah, lewat hasil penelitian, ya, lewat pengamatan. Nah, itu harus Anda tulis. Makanya kalau Anda membuat proposal, itu setidaknya di latar belakang itu paling enggak 2-3 lembar gitu ya. Jangan sampai Anda membuat latar belakang setengah lembar. Itu berarti enggak serius itu. Karena sejumlah faktanya banyak. Harus Anda sampaikan. Nah, kemudian sejumlah fakta empirik itu dijadikan landasan untuk memperkuat pentingnya memilih tema. Semakin banyak fakta yang Anda tunjukkan, berarti topik Anda itu semakin menarik, semakin serius. Ya, kalau nggak ada faktanya, itu berarti Anda tidak serius untuk menunjukkan bahwa penelitian ini penting dan mendesak untuk dilakukan. Jelas ya? Oke. Silakan. Iya. Jadi nanti kan ketika di proposal kan ditulis, nanti saya menggunakan analisis data apa. Kan ditulis, namanya rencana toh. Jelas? Loh, fakta empirik kan bisa Anda lakukan dengan membaca buku, dengan topik-topik yang terkait sekarang. Kalau Anda melakukan penelitian, itu berarti nanti membuat laporan penelitian. Ini kan bukan laporan. Ini kan baru proposal, namanya rencana. Ya Anda tulis rencana Anda apa? Apa yang nggak masuk akal? Jurnal itu kan sifatnya masih umum, masih global. Misalnya sekolah berkualitas, sekolah berkarakter, ya Anda ambil jurnal yang sekolah berkarakter kan. Ambil buku-buku penelitian tentang sekolah-sekolah yang berkarakter. Loh kan nggak mungkin Anda langsung datang ke mencari jurnal tentang sekolahan itu. Nah kalau sudah ada sekolah itu ngapain diteliti? Ya namanya konsep-konsep tadi itu loh, konsep-konsep Anda cari, konsep tentang sekolah berkarakter, konsep sekolah yang berkualitas,
konsep tentang sekolah unggulan, konsep tentang sekolah maju, iya kan? Ya, kita bicara konsep. Nah, konsepnya itu yang Anda teliti dengan cara mencari, menunjukkan buku-buku atau jurnal hasil penelitian. Jelas ya? Ya, oke. Yang lain? Saya Ustaz Hamzah. Betul. Jadi kan kita dibebani ada tugas tentang proposal penelitian sama jurnal ya Ustaz. Antara jurnal sama proposal penelitian ini perbedaannya apa Ustaz? Yang Anda pahami apa sih proposal itu? Jurnal itu apa yang Anda pahami? Kalau jurnal kan mungkin seperti semester lalu saja yang sudah pernah kita kerjakan. Nah, ya mungkin yang masih Ana pribadi bingungkan itu proposal penelitian ini, Ustaz. Proposal itu kan rencana penelitian yang mau kita lakukan. Kalau jurnal kan sudah hasil penelitian. Masih bingung? Masih diulang sedikit tadi, Ustaz. Ya, namanya proposal itu, namanya proposal, rencana, rancangan yang mau dilakukan. Kalau jurnal sudah selesai, hasil penelitian, bisa dalam bentuk laporan penelitian yang tebal itu, bisa jadi dalam bentuk jurnal, tulisan, laporan penelitian dalam bentuk jurnal. Kalau laporan penelitian bisa 100 halaman, tapi kalau jurnal cukup 10 atau 12, atau mungkin 20 halaman. Jelas ya? Ya disampaikan ke sini, diajukan ke siapa? Loh, ini proposal kan lain, jurnal lain toh. Ngapain sih pakai penelitian, pakai izin-izin barang? Kok ngerepoti? Anda ini minta sesuatu yang membuat Anda sulit. Saya nggak minta macam-macam kok. Kok Anda minta izin-izin barang itu? Maaf, Ustaz. Ya ini rancangan untuk mau mengadakan penelitian. Kalau Anda mau skripsi itu pasti ada proposalnya toh. Bedakan proposal minta dana sama proposal akademik, beda. Ya, ini nggak ada dananya, nggak ada duitnya, nggak ada angkanya. Gampang kalau buat proposal mohon minta bantuan itu gampang sekali tuh, merem iso itu. Nggak pakai konseptual, nggak pakai teori, nggak pakai wawancara, nggak pakai analisa, ya kan? Proposal cukup 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar selesai. Ini beda ini. Ini proposal akademik ini. Jadi kalau Anda keluar dari mata kuliah ini bisa buat proposal, dinyatakan lulus, buat proposal yang lain itu gampang, ambil merem. Makanya ada hipotesa, ya ada latar belakang, ada rumusan masalah, tujuan, kegiatan, ya. Sampai nanti ada metodologinya kan, sampai ada analisisnya, ada sistematikanya. Kita belajar dari yang sulit, bukan belajar yang mudah, ya. Ya karena ini kuliah, makanya 6 bulan 1 semester. Makanya di sini Anda diminta, disuruh untuk bersungguh-sungguh menggali bagaimana cara membuat proposal, bagaimana cara membuat latar belakang, bagaimana cara merumuskan masalah, bagaimana cara membuat tujuan penelitian, bagaimana cara merumuskan kegunaan penelitian.
Makanya Anda di era pandemi ini banyak googling. Kalau nggak googling ya beli buku, itu yang paling gampang. Ya, cara menyusun proposal skripsi, cara menyusun proposal penelitian tesis, cara menyusun proposal penelitian disertasi. Banyak sekarang kan buku itu, ya ratusan buku. Anda pergi ke toko buku aja, beli buku yang mengarahkan untuk menulis proposal. Itu aja ya. Jadi sederhana, jangan ditafsirkan yang repot-repot ya. Cukup Anda buat proposal. Oke. Yang lain? Berarti intinya kan proposal ini digunakan untuk keperluan skripsi ke depan gitu, Ustaz, benar ya? Terserah mau skripsi ke depan, mau apa. Yang lain? Nah, Ustaz. Jadi untuk judul antara proposal dan juga jurnal itu harus sinkron, Ustaz. Sinkron gimana? Sama gitu maksudnya. Proposal lain, jurnal lain kok bisa sama gimana? Proposal itu sendiri sesuatu yang mau diajukan, belum dilakukan, belum ada penelitian, rencanamu itu apa? Yang satu, jurnalnya itu yang sudah selesai. Beda ya? Beda atau sama? Gini, Ustaz, mungkin yang dipahami tadi gini, Ustaz. Antara pembuatan proposal dengan proposal dengan jurnal tadi satu judul gitu, Ustaz. Mungkin seperti itu, Ustaz. Ya beda. Ya. Jadi kalau Anda buat satu ya nggak apa-apa, tapi kan merepotkan. Yang satu rencana, satunya selesai. Gimana? Jadi jurnalnya itu tadi dibuat dari lanjutan dari proposal yang dibuat yang dulu gitu, Ustaz. Mungkin ya, seperti apa kalau bisa. Kalau Anda bisa, enggak apa-apa. Ya. Judulnya kan beda. Contohnya apa misalnya kalau Anda mau samakan? Beda, Anda buat beda saja. Beda ini Anda mau membuat rencana proposal penelitian, rencana. Kalau sudah jurnal itu sesuatu yang sudah matang, sudah selesai. Anda tulis. Sesuatu yang mentah sama yang matang terus Anda jadikan satu gimana? Anda maunya praktis. Maunya enak, satu jadi dua tugas gitu ya. Anda pengalamannya berbeda nanti. Satu suruh buat proposal, satunya disuruh publis. Disuruh nulis dan disuruh mensubmit supaya terbit di jurnal. Kan beda. Jadi Anda ini supaya dapat pengalaman dua gitu ya. Yang penting Anda lakukan aja lah. Anda jangan kayak Bani Israel, tanya yang sulit-sulit, kok akhirnya gak nggarap. Ya, Anda dikasih yang gampang, jalan yang beda, terus Anda mau buat satu jalur. Ya, ternyata Bani Israel itu ya saiki sih akeh. Ya itu salah wis, gak usah diteruskan. Gitu aja biar nggak debat.
Oke, intinya gitu aja ya. Silakan Anda buat proposal. Proposal itu selesai dalam waktu sebulan. Ya. Jadi sebulan. Kalau sekarang tanggal berapa? Tanggal 18. Kira-kira sebulan lagi tanggal berapa? 4 minggu lagi. 18 juga. Afwan, saya mau tanya. Berapa? 18 ya? 18. Berarti nanti 18 Maret proposal itu Anda kumpulkan. Ya. Nah, untuk minggu depan saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat jurnal. Oke ya. Teknisnya bagaimana nanti minggu depan. Anda harus sabar. Mulai hari ini, sekarang ini Anda sudah mulai browsing. Browsing bagaimana cara untuk menulis proposal penelitian. Jelas ya? Ustaz, boleh tanya? Boleh tanya, Ustaz? Ya, silakan. Misalnya berarti yang proposal penelitian tuh misal contoh judulnya nih, Ustaz, benar atau enggak? Misalnya kita kasih judul penelitian kurikulum di Madrasah 1 Kota Bima misalnya gitu, Ustaz. Apakah berarti kayak gitu kita teliti kurikulum yang ada di sekolah itu? Ya kan rencana. Kan rencana itu. Oh iya. Masih proposal. Oh iya. Seakan-akan tuh kita kasih proposal ke sekolah itu, Ustaz. Ya. Ya bukan, iya kayak gitu. Bukan ditujukan kepada sekolah itu ya. Terus nanti kalau ditujukan sekolah itu nanti minta persetujuan. Kayak punyanya Ali tadi itu. Harus ketemu sama kepala sekolah. Bukan itu ya, beda. Itu satu. Terus yang kedua apa pertanyaannya? Ditujukan kemana berarti, Ustaz, kalau bukan ke sekolah itu? Duh, lagi pertanyaannya. Kalian ini tidak untuk membuat proposal yang ditujukan kepada sekolah. Nggak perlu begitu ya. Anda hanya membuat rencana penelitian saja. Itu teknisnya nanti. Kalau Anda mau melakukan penelitian, datang silakan. Sekarang ini nggak harus datang, nggak harus ditujukan kepada mereka. Wes gitu aja. Ada pertanyaan lain? Sudah cukup. Oke, saya kira itu ya. Sudah jam 9:10. Silakan kalau sekedar menambah, Ustaz. Apa? Mungkin pemahaman ikhwas kalian itu gini, Ustaz. Membuat proposal itu sebagaimana yang disampaikan Ali tadi kan harus diajukan ya, Ustaz. Sedangkan proposal yang akan dibuat ini kan semacam kalau di sebuah KBM itu seperti RPP saja. Wis ojo ngomong RPP, ngomong tambah bulat itu nanti Anda itu. Ya. Kalau Anda mau praktis, silakan Anda browsing bagaimana cara membuat proposal. Beli bukunya, browsing bukunya, itu aja ya. Baru nanti Anda kalau sudah baca, sudah buat, baru nanya, ya. Pikiran Anda ini macam-macam, ono RPP, ono membuat usulan, ono pimpinan proyek, usulan gawe masjid, gitu itu banyak sekali toh. Inilah yang disebut dengan konsep tadi itu. Remaja nakal itu banyak modelnya, ya. Ada yang enggak pulang-pulang, ada yang narkoba, ada yang minuman keras, itu kan banyak ya. Proposalnya juga banyak ini jenisnya, ya. Harus minta izin kepala sekolah, ya. Proposal buat masjid, proposal buat pesantren, proposal buat usaha, kan banyak ya. Yang saya maksud ini proposal penelitian. Wis gitu aja umum ya. Ini muncul RPP, mari kono PPL, mari kono proposal KKN. Apa mana itu kira-kira? Wis. Agar pertanyaan nggak panjang-panjang, nggak aneh-aneh, Anda baca aja. Baca buku, beli buku, bagaimana cara membuat proposal. Entah itu proposal tesis, proposal skripsi, atau proposal disertasi. Silakan, ya. Itu ada unsur-unsurnya kan, mulai dari latar belakang,
rumusan masalah, tujuan, kegunaan, metodologi sampai yang terakhir itu. Itu aja yang Anda ambil ya. Jangan proposal pengajuan masjid atau proposal pengajuan pembuatan pesantren. Nggak ketemu belas itu. Karena di proposal masjid itu nggak ada hipotesanya. Ya, nggak ada analisa data. Nggak ada pengumpulan data. Yang ada pengumpulan dana ya. Oke, saya kira itu ya. Tambah malam, tambah ngelantur pertanyaan ini. Oke, gitu aja ya. Dalam 3-4 minggu ini Anda selesaikan. Silakan Anda bertanya, boleh nanti di sela-sela perkuliahan. Bagaimana cara proposal yang baik. Intinya proposal itu adalah dibuat. Ya. Jangan banyak tanya. Ya, banyak baca. Baca, ditulis, baca, ditulis. Oke, saya kira itu. Ketua kelas saya minta untuk mengabsen siapa yang tidak masuk ya, yang masuk nggak usah. Ya. Oke, saya kira itu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.